Partai Gerindra menyindir Partai Demokrat, tanda tak akan koalisi. Pemilihan umum masih 3 tahun lagi, begitu juga dengan pemilihan presiden atau pilpres. Tetapi beberapa partai dan elit partai sudah bergerilya mencari koalisi, mempersiapkan diri untuk meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya dan meningkatkan popularitas kader terbaiknya. PKB mendorong Muhaimin Iskandar untuk mentas terlihat dari berbagai baliho yang dipasang. Sepertinya PKB akan seperti tahun 2019 memaksakan ketua umumnya agar bisa masuk bursa capres maupun capres tanpa melihat kekuatan elektabilitas. Beberapa partai politik sudah terlihat genit dengan memain mata dengan partai lainnya. Terlihat Partai Gerindra cukup mesra dengan partai pemenang pemilu PDIP. Hal ini sangat jelas tampak dari gestur dan komunikasi antara para elit kedua partai. Bahkan Prabowo Subianto, Megawati dan Puan Maharani pernah selfie di Istana Negara. Walaupun mereka mengaku bahwa peristiwa foto bersama tersebut tidak disengaja, PKB dan PKS pun terlihat cukup mesra dengan menjalin silaturahmi. Keduanya mencoba untuk bersilaturahmi politik, membaca segala kemungkinan untuk menjadi mitra koalisi. Hal ini tentu saja wajar dan biasa saja, walaupun pemilu masih cukup jauh. Tapi ada juga partai yang memberikan sinyal bahwa partainya tidak bisa berkoalisi dengan partai tertentu. Seperti PDIP melalui sekjennya, memberikan sinyal bahwa PDIP sangat sulit untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Mungkin karena mengingat sejarah hubungan antara Megawati dan SBY dulu. Tapi namanya politik, semuanya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politik. Terbaru, Partai Gerindra pun seolah tidak mau ketinggalan untuk memberikan sinyal penolakan. Ketua Harian Partai Gerindra, Safmi Dasko Ahmad, menyebut partainya tak ada oligarki seraya menyindir anak pendiri partai politik atau parpol tertentu di Karbit. Partai Demokrat atau PD memamerkan capaian Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. SBY sebagai pendiri dan elit Partai Demokrat diakui atau tidak seolah ingin mewariskan partai ini kepada putra mahkotanya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. AHY tiba-tiba mengundurkan diri dari TNI padahal mempunyai karir cemerlang dan sangat menjanjikan. Baru masuk Partai Demokrat, AHY langsung didorong maju untuk mengikuti pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Tapi sayang, kiprahnya belum menuai hasil. Mungkin Partai Demokrat pun tidak berharap banyak. Tujuan utamanya hanya mengenalkan AHY kepada publik dan mengetes ombak sejauh mana elektabilitas AHY di mata masyarakat waktu itu. Walaupun baru masuk, AHY langsung menjadi jajaran elit partai bahwa diberi jabatan yang strategis. Menjelang Pilpres 2019, AHY kemudian dikukuhkan oleh ayahnya yang tak lain adalah SBY sebagai Ketua Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma. Saat mengangkat AHY, SBY masih menjabat Ketum Demokrat. Pilpres 2019 usai, nama AHY digadang-gadang bakal menjadi suksesor SBY. Benar saja, dalam Kongres PD pada Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Partai Demokrat. Eksistensi Partai Demokrat di kancah perpolitikan tanah air masih tak berjalan mulus. SBY sempat dituding sebagai dalam demo rusuh terkait penolakan terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian eksistensi PD digoyang isu kudeta. Syukurlah pemerintah di bawah Presiden Jokowi tetap berlaku adil. Padahal yang akan mengkudeta Partai Demokrat adalah bawahan langsung Presiden Jokowi, yaitu Jenderal Muldoko. Jika saja pemerintah mengesahkan kepemimpinan Partai Demokrat, versi Muldoko dapat dipastikan Presiden Jokowi mendapat kekuatan baru untuk menopang pemerintahannya. Sindiran Partai Gerindra kepada Partai Demokrat ini seolah mengindikasikan bahwa di pemilu 2024 nanti, Partai Gerindra tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat karena Gerindra menilai berkoalisi dengan Demokrat belum mampu memberikan keuntungan politik yang signifikan.
Pihak oposisi sekarang ini hanya terdiri dua partai, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Tentu saja kedua partai ini berusaha untuk bergabung dengan pemerintahan. Terlepas siapa saja nantinya menjadi presiden dan siapa pemenang pemilu. Karena jadi pihak pemerintah lebih nyaman daripada menjadi oposisi. Apalagi dalam pemilu hanya memperoleh suara yang sedikit. Partai Gerindra sepertinya sudah yakin akan berkoalisi dengan PDIP. Prabowo Puan mungkin opsi paling mungkin dan paling besar kemungkinannya untuk menang. Padahal jika Ganjar Pranowo didorong jadi capres atau cawapres, kemungkinan menangnya akan lebih besar. Artikel ini ditulis oleh Adin di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Partai Gerindra menyindir Partai Demokrat, tanda tak akan koalisi. Pemilihan umum masih 3 tahun lagi, begitu juga dengan pemilihan presiden atau pilpres. Tetapi beberapa partai dan elit partai sudah bergerilya mencari koalisi, mempersiapkan diri untuk meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya dan meningkatkan popularitas kader terbaiknya. PKB mendorong Muhaimin Iskandar untuk mentas terlihat dari berbagai baliho yang dipasang. Sepertinya PKB akan seperti tahun 2019, memaksakan ketua umumnya agar bisa masuk bursa capres maupun capres tanpa melihat kekuatan elektabilitas. Beberapa partai politik sudah terlihat genit dengan memain mata dengan partai lainnya. Terlihat Partai Gerindra cukup mesra dengan partai pemenang pemilu PDIP. Hal ini sangat jelas tampak dari gestur dan komunikasi antara para elit kedua partai. Bahkan Prabowo Subianto, Megawati dan Puan Maharani pernah selfie di Istana Negara. Walaupun mereka mengaku bahwa peristiwa foto bersama tersebut tidak disengaja, PKB dan PKS pun terlihat cukup mesra dengan menjalin silaturahmi. Keduanya mencoba untuk bersilaturahmi, politik membaca segala kemungkinan untuk menjadi mitra koalisi. Hal ini tentu saja wajar dan biasa saja, walaupun pemilu masih cukup jauh. Tapi ada juga partai yang memberikan sinyal bahwa partainya tidak bisa berkoalisi dengan partai tertentu. Seperti PDIP melalui sekjennya, memberikan sinyal bahwa PDIP sangat sulit untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Mungkin karena mengingat sejarah hubungan antara Megawati dan SBY dulu. Tapi namanya politik, semuanya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politik. Terbaru, Partai Gerindra pun seolah tidak mau ketinggalan untuk memberikan sinyal penolakan. Ketua Harian Partai Gerindra, Safmi Dasko Ahmad, menyebut partainya tak ada oligarki seraya menyindir anak pendiri partai politik atau parpol tertentu di Karbit. Partai Demokrat atau PD memamerkan capaian ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. SBY sebagai pendiri dan elit Partai Demokrat diakui atau tidak seolah ingin mewariskan partai ini kepada putra mahkotanya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. AHY tiba-tiba mengundurkan diri dari TNI padahal mempunyai karir cemerlang dan sangat menjanjikan. Baru masuk Partai Demokrat, AHY langsung didorong maju untuk mengikuti pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Tapi sayang, kiprahnya belum menuai hasil. Mungkin Partai Demokrat pun tidak berharap banyak. Tujuan utamanya hanya mengenalkan AHY kepada publik dan mengetes ombak sejauh mana elektabilitas AHY di mata masyarakat waktu itu. Walaupun baru masuk, AHY langsung menjadi jajaran elit partai bahwa diberi jabatan yang strategis. Menjelang Pilpres 2019, AHY kemudian dikukuhkan oleh ayahnya yang tak lain adalah SBY sebagai Ketua Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma. Saat mengangkat AHY, SBY masih menjabat Ketum Demokrat. Pilpres 2019 usai, nama AHY digadang-gadang bakal menjadi suksesor SBY. Benar saja, dalam Kongres PD pada Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Partai Demokrat. Eksistensi Partai Demokrat di kancah perpolitikan tanah air masih tak berjalan mulus. SBY sempat dituding sebagai dalam
demo rusuh terkait penolakan terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian eksistensi